Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam kebaktian online tanggal 6 Agustus 2020 dan kebaktian kita hari ini akan dilayangkan oleh Pendeta Michael dari GKI Jember. Dan sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersama-sama untuk bersaat teduh dan kita akan menaikkan lagu Sungguh Indah karena kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita semua. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, senang rasanya kita boleh berjumpa dan bersekutu bersama di hari ini di tengah persekutuan keluarga Bapak Ibu dan Saudara di GKI Mojokerto. Dan biarlah segala sukacita kita di hari ini boleh menjadi lengkap ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan. Saya mengucap syukur boleh bersama beribadah dan bersekutu bersama Bapak Ibu, dan biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Mari bersama kita berdoa. Kita menyiapkan hati untuk membuka dan merenungkan firman Tuhan, dan bila hati kita juga terbuka di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan di masa-masa pandemi ini, Engkau tetap mengasihi dan memberkati kami, dan Engkau juga datang di setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Bahkan di hari ini Tuhan, jarak yang terbentang antara Jember dan Mojokerto telah Tuhan jembatani. Maka seharusnya kami pun percaya bahwa tidak ada satu kuasa yang sanggup mematahkan kehadiran Tuhan
di tengah keluarga kami. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau memimpin dan menyertai ibadah kami. Engkau yang boleh juga senantiasa meneduhkan hati kami. Ketika di saat ini kami akan membuka dan membaca, merenungkan firman Tuhan, biarlah sungguh kami boleh membuka hati kami, dan firman itu boleh tertanam, tumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di hari ini kita bersama boleh membuka kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, dan kita akan memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 sampai ke-7. Perikop firman Tuhan ini berkata tentang Allah sebagai satu-satunya penebus. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh percaya dan yakin bahwa Ia menyertai dan memimpin langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali saya ingin menyapa keluarga Bapak Ibu, baik yang mungkin sudah pernah kita berkenalan kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu, ketika saya menjalani proses pendidikan, yaitu masa stase selama 6 bulan di GKI Mojokerto. Atau ada beberapa keluarga-keluarga yang baru, yang berarti tentunya Tuhan memberkati dan terus menumbuhkan gerejanya di GKI Mojokerto. Salam kenal dari saya dan juga mewakili majelis dan jemaat GKI Jember. Bersyukur ketika hari ini kita boleh beribadah bersama, dan firman Tuhan yang telah kita baca mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terlebih di masa-masa pandemi ini, mungkin ada banyak hal, ada banyak keluhan, dan juga ada banyak pertanyaan yang memenuhi pikiran kita, dan juga mungkin membuat hidup kita menjadi berbeban berat. Saya ingin membagikan sebuah kisah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam renungan hari ini, keyakinan kita kepada Allah, tetapi saya ingin menggarisbawahi secara khusus Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita semua yakin dan percaya bahwa Allah mengasihi kita. Dan bukti kasih itu ketika Allah sendiri menyelamatkan kita, dan Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus dan bangkit, memberikan kehidupan dan anugerah keselamatan bagi saudara dan saya. Namun seringkali Bapak Ibu, kasih dan kemurahan Tuhan itu seringkali hanya menjadi sebuah penghayatan yang kita hafal, menjadi keyakinan yang kemudian kita renungkan,
tetapi jarang kita hidupi dan bahkan mungkin kita perjuangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang kasih Tuhan ini, saya ingin mengajak kita, baik sebagai pribadi maupun keluarga, berefleksi dari sebuah film karya perusahaan Disney Pictures. Di tahun 1995, Disney Pictures merilis sebuah genre film baru. Dari sebelumnya, mereka sering membuat kisah-kisah bertema dongeng dan putri-putri kerajaan atau Disney Princess kepada sebuah film baru yang bertajuk dunia mainan dan dunia anak-anak dengan film yang berjudul Toy Story. Tentu beberapa Bapak, Ibu, dan Saudara atau bahkan anak-anak yang juga ikut beribadah pada hari ini tahu tentang film tersebut. Bahkan film Toy Story ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata juga menjadi langkah pertama dan sebuah gebrakan di dalam perkembangan dunia animasi dan juga proyek-proyek Disney dan perfilman saat itu. Sebuah gebrakan yang baru di mana kemudian film Toy Story ini menjadi film yang amat terkenal dengan ide cerita yang dalam meskipun dikemas di dalam tokoh-tokoh yang sederhana dan segi penceritaan yang mungkin jenaka. Bagi penggemar film Toy Story pasti kenal dengan Woody maupun Buzz dan berbagai aneka mainan lain yang seringkali mereka berdialog dan membawa berbagai petualangan dan juga kisah yang menarik terlebih bagi dunia anak-anak. Di waktu-waktu terakhir ini, setelah 24 tahun berselang, tepatnya di tahun 2019, seri film Toy Story ini kemudian merilis edisi yang keempat. Sekalipun banyak orang kemudian bertanya apakah film tersebut masih akan laris di pasaran, sebab ide cerita dan tokoh yang diangkat dari 3 seri sebelumnya rasa-rasanya sudah mentok, dan edisi terakhir Toy Story 3 sudah menjadi kisah yang amat bagus. Apakah kisah keempat yang akan dirilis itu tidak kemudian menjadi sebuah tayangan yang berpotensi menurunkan histori dan kejayaan Toy Story? Namun ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kisah Toy Story 4 inilah saya ingin mengajak kita semua berefleksi dan merenungkan apa yang juga dikatakan di dalam Yesaya 43 tadi. Saya kembali ulangi ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Toy Story 4 yang dirilis tahun 2019 kemarin ternyata tidak lagi mengisahkan dan menggambarkan tentang mainan-mainan yang mahal dan lucu. Tidak kemudian juga menggambarkan sebuah kisah antara mainan-mainan itu di dalam sebuah rumah dan taman bermain di mana biasanya mereka digambarkan, apalagi juga kemudian menggambarkan sebuah permainan video game yang mungkin menjadi mainan anak-anak kita di masa sekarang. Namun justru Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah keempat dari Toy Story ini mengangkat sebuah mainan yang bahkan tidak layak disebut sebagai mainan. Gambar yang Bapak, Ibu, Saudara boleh lihat saat ini, dia adalah Forky. Namanya diambil dari kata fork yang adalah garpu, sebab dia hanyalah sebuah mainan yang dibentuk dari garpu plastik, dan bahkan mungkin bagi banyak orang dia hanyalah sampah yang kemudian dibuat menjadi prakarya. Dan menariknya, prakarya yang seakan tidak berharga ini dibuat oleh seorang anak pemalu yang bernama Bonnie. Bentuk Forky sangat jelek, bahkan dia sangat ringkih, sebab garpu yang menjadi badannya terbuat dari plastik saja, dilengkapi dengan sedikit hiasan yang juga tidak layak. Toh namanya prakarya anak TK, Bapak, Ibu. Dia tidak layak disebut mainan yang pantas menemani dan membangun imajinasi anak-anak sebagai tuan mereka yang menjadi narasi dan seringkali tema-tema di dalam 3 seri Toy Story sebelumnya.
Bahkan Forky juga kemudian sering menyebut dirinya sebagai sampah yang tidak berharga. Dan kalau Bapak Ibu atau anak-anak pernah menyaksikan film ini, kalau belum nanti silakan agendakan waktu untuk menonton bersama. Forky sering menceburkan dirinya ke dalam tong sampah dan mengatakan dia tidak berharga. Namun justru kepada yang tidak berharga ini, Bonnie, sang anak pemalu itu sangat mencintai mainan sederhananya. Dan bahkan kepada Forky, Bonnie dapat bercerita banyak hal. Bonnie dapat membangun imajinasinya. Dan bahkan Bonnie sebagai anak pemalu ini mulai dapat menerima dirinya. Dan ia tumbuh pada akhirnya menjadi seorang anak yang ceria. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga firman Tuhan yang hari ini menyapa kita. Berulang kali Tuhan meneguhkan dan menguatkan, mengatakan bahwa kita berharga. Bahkan Tuhan menegaskan di ayat-ayat yang pertama, Dia menyebutkan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Beginilah firman dan kebenaran dari Allah yang telah membentuk engkau, baik Israel sebagai bangsa dan umat kepunyaan Allah, maupun berlaku juga bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anaknya di hari ini, sebagai gerejanya, baik sebagai GKI maupun secara khusus sebagai GKI Mojokerto dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Dengan jelas Tuhan mengatakan kepada orang Israel bahwa sejarah bangsa ini menyeberangi sungai, air-air, bahkan melampaui api yang menyala sekalipun, Tuhan telah menyelamatkan bangsa ini. Tuhan tidak membuat mereka dihanguskan dan mereka hanyut begitu saja, tetapi mereka dari bangsa yang tidak berharga, dari kaum yang terserak, bahkan mereka sebagai budak di tanah Mesir, Tuhan panggil dan tebus mereka, bahkan memberikan bangsa-bangsa yang besar sebagai ganti mereka. Bahkan kita juga percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Allah terus menyelamatkan dan memanggil anak-anaknya. Kita bersama meyakini dan percaya bahwa kasih Tuhan nyata di dalam karya keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tidak lagi menjadi alasan bagi kita untuk meragukan cinta kasih-Nya. Atau bahkan kita masih bertanya dan terus bergumul. Kita mungkin menjadi seperti Bonnie yang pemalu, yang ragu. Tetapi seringkali kita juga menjadi Forky, Bapak Ibu. Kita memang tidak berharga. Kita memang mungkin tidak berarti. Tetapi seringkali kita justru menyia-nyiakan kasih Tuhan. Berefleksi dari kisah Forky dan Bonnie tadi, Bapak Ibu, dan firman Tuhan yang kita baca, saya ingin mengajak kita untuk berefleksi. Sejauh mana kita sudah merespon, kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan yang mengatakan bahwa engkau berharga, engkau kukenal, aku mengasihi engkau. Seberapa jauh cinta Tuhan itu memampukan saudara dan saya untuk tetap bertahan dan berjuang sampai dengan hari ini. Kalau kita sedang merasa lelah, kalau kita sedang merasa tidak berdaya, atau bahkan hampir putus asa, apakah kita juga kemudian ingin mengatakan, Tuhan, berhentilah mencintai saya? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah berhenti mencintai saudara dan saya. Bahkan jangan sampai kita terlepas dari cinta kasih-Nya, karena itulah yang kita butuhkan. Sebab tidak hanya Tuhan mengatakan engkau berharga dan aku mencintai engkau, di ayat kelima bahkan sampai dengan ayat ketujuh Tuhan juga mengatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Bahkan aku berkata kepada anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, dan bahkan segala kaum keturunanmu, semua orang yang disebutkan dengan namaku, mereka yang kuciptakan, kubentuk, kujadikan untuk kemuliaanku. Maka Bapak dan Saudara, memang oleh karena pandemi ini,
bahkan oleh sebuah virus yang kecil, kita sadar bahwa dunia dan manusia ini lemah dan tidak berarti. Kehidupan ini seakan sangat ringkih seperti garpu plastik. Namun Kristus menjadikan kita berharga. Sehingga renungan di hari ini ingin mengatakan kepada saudara dan saya, kita yang tidak berharga, namun dicintainya dengan luar biasa. Maka Bapak Ibu dan Saudara, biarlah dengan renungan firman Tuhan ini, kita memandang kehidupan kita dengan jauh lebih berarti dan berharga. Kita juga menghargai kehidupan di sekeliling kita, anak-anak kita, orang tua, bahkan juga pasangan kita, dan gereja kita. Ada banyak hal yang mungkin membuat kehidupan kita ringkih di hari ini. Atau mungkin saudara sedang mengalami ketakutan, temukanlah kembali cinta Kristus dan kasih Allah yang telah menciptakan dan memanggil kehidupan kita. Bahkan membuat saudara dan saya berharga, sehingga kita pun dipanggil untuk menghargai kehidupan ini dan menghargai sesama kita. Beranjak dari renungan tersebut, saya ingin mengajak kita mengambil waktu hening sejenak. Kita bersama boleh membuka hati kita, jujur di hadapan Tuhan. Bahkan setelah ibadah ini, jika Bapak Ibu bersama dengan keluarga juga mau membangun doa bersama satu dengan yang lain, ada keterbukaan, ada relasi untuk bersama memandang satu dengan yang lain sangat berharga, sehingga kita pun juga boleh memandang kehidupan ini dengan lebih bersahabat lagi. Kita memandang kehidupan ini dengan lebih ramah lagi, dan kita percaya bahwa Tuhan, sang sahabat yang baik itu, Dia tahu kelemahan kita, dan Dia mau menguatkan setiap kehidupan kita. Kita sudah mendengarkan firman dari Pendeta Michael, dan sebelum Pendeta Michael menutup dalam doa, marilah kita menaikkan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru,
Mari kita berdoa. Tuhan, sahabat kami yang baik, Engkau yang juga sudah mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Bahkan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, di tengah badai dan tofan yang menderu dan mungkin melemahkan semangat kami, atau bahkan setiap halangan dan rintangan yang menghalangi jalan kehidupan kami. Kembali biarlah kami berteduh di dalam kasih Tuhan. Kembali biarlah kami direngkuh oleh kasih Sang Sahabat, sehingga kami juga boleh terus terbuka mengungkapkan keberadaan kami. Namun sekaligus dengan cinta Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan saksi-saksi kasih-Mu, sehingga kehidupan ini boleh kami rayakan dan boleh kami warnai dengan semangat persahabatan. Baik di tengah-tengah gereja kami, di masa-masa pandemi ini, supaya kehangatan dan juga persahabatan dan kasih yang juga pernah kami kenal. Saya secara pribadi pernah merasakan kehangatan persahabatan bersama dengan jemaat GKI Mojokerto. Biarlah persahabatan itu juga terus menjadi sebuah identitas dan upaya untuk terus bersama kami pelihara dan kami bangun. Bahkan di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, di tengah dunia yang penuh dengan kesombongan, atau bahkan banyak orang-orang yang mulai dicampakkan, orang-orang yang mulai terluka, orang-orang yang mulai merasa tidak berharga. Dan mungkin kami menjadi orang-orang yang demikian, atau bahkan kami menjadi pihak-pihak yang menyakiti sesama kami. Mampukan kami untuk juga boleh dapat saling memulihkan. Mampukan kami juga untuk boleh melihat karya penebusan Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan nyatakan, dan bersama hari ini kami renungkan, sehingga keselamatan itu memampukan kami untuk terus bertumbuh bersama. Bahkan kami sebagai keluarga, sebagai gereja-gereja yang kecil, di tengah-tengah masa pandemi ini, Engkau juga terus memperkuat keluarga kami, pekerjaan anak-anak-Mu, bahkan mungkin mereka yang masih bergumul dan berjuang, mereka yang terdampak oleh pandemi ini. Namun biarlah kami boleh tetap bangkit, karena kami merasa dan kami sungguh menghayati kasih Tuhan yang memandang kehidupan kami berharga untuk terus kami perjuangkan. Juga untuk anak-anak kami, mereka yang juga mengalami sebuah sejarah baru di dalam kehidupan studi mereka. Biarlah tidak mengurangi semangat dan cita-cita mereka untuk tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Bahwa ada masa depan yang juga berharga yang Tuhan siapkan bagi anak-anak-Mu yang tidak pernah menyerah di dalam perjuangan hidup ini. Demikian juga ya Bapa, bagi kami pribadi lepas pribadi, maupun juga bagi bangsa negara kami. Di tengah perjuangan ini, kesehatan yang mungkin melemah, ataupun beberapa di antara kami maupun keluarga kami mengalami sakit penyakit, biarlah kami tetap boleh mengharapkan cinta kasih Tuhan di dalam semuanya itu. Dan kembali kami percaya bahwa kasih-Mu jauh melebihi apapun dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.